Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Dikisahkan di suatu desa ada seorang kakek yang hidup dengan cucunya. Mereka bekerja sebagai penambang batu bara. Selain sebagai pekerja keras, sang kakek ini merupakan seorang yang abid atau taat beribadah. Hampir di setiap waktunya setelah dia sholat, pasti dia gunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Melihat hal tersebut, sang anak cucu tadi itu bertanya-tanya dalam hati, kok kakek saya ini sangat rajin membaca Al-Quran. Padahal saya yakin si kakek tadi tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, tapi kok dia bisa rajin sekali baca Al-Quran. Akhirnya rasa keingintahuannya itu tentang apa yang menyebabkan kakeknya sangat rajin membaca Al-Quran itu sudah tidak bisa ditahan. Akhirnya dia datangi kakeknya. Suatu siang setelah mereka istirahat dan sholat zuhur, mereka pun duduk. Si kakek seperti biasa membuka Al-Quran dan membacanya. Selesai si kakek membaca Al-Quran, cucu tadi datang kepada kakeknya. Kakek, kok kakek rajin sekali membaca Al-Quran? Apakah kakek tahu maknanya? Kakek tahu artinya daripada tulisan yang kakek baca dalam Al-Quran? Bukankah kalau kita membaca sesuatu yang kita tidak tahu maknanya itu merupakan suatu perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya? Sang kakek tersenyum. Dia hanya manggil cucunya dan mengatakan, sekarang coba kau ke sungai di bawah, kau ambil air, tapi gunakan keranjang yang biasa kita gunakan untuk mengangkat batu bara. Cucu tadi mau protes, kok keranjang yang dipakai untuk mengangkat air? Tapi si kakek paham cucunya akan protes. Langsung dia bilang, tidak usah protes, segera ambil saja air tersebut. Cucu tadi turun ke sungai untuk mengambil air. Angkat pertama, naik ke atas, ternyata tidak ada yang dia bawa. Turun lagi, 2 kali naik, tidak ada yang tersisa. Turun lagi, naik ke atas, sama. Akhirnya si cucu tadi menghadap kepada kakeknya dan berkata, "Kek, perbuatan ini perbuatan sia-sia. Karena tidak ada setetes air pun yang tertinggal ketika saya mengangkatnya dari sungai ke tempat ini. Bahkan sampai 3 kali saya ulangi." Si kakek pun tersenyum. Sekarang coba kau perhatikan keranjang yang kau gunakan tadi. Bagaimana dengan keranjangnya? Wah, keranjangnya bersih, kek. Padahal sebelumnya hitam kan? Karena kita gunakan mengangkat batu bara. Setelah kau bolak-balik selama 3 kali untuk mengangkat air, ternyata air tidak didapat, tapi keranjangnya menjadi bersih tanpa ada kotoran sedikit pun. Nah, itulah Al-Quran. Ibarat air yang membersihkan keranjang batu bara. Begitu juga Al-Quran membersihkan hati orang yang membacanya dari titik-titik noda-noda hitam akibat kesalahan-kesalahan yang ada dalam kehidupannya, akan berlahan-lahan dibersihkan oleh Al-Quran. Artinya secara berlahan, setelah Al-Quran akan membersihkan pembacanya, akan lalu orang yang sudah bersih hatinya akan bertambah nikmat untuk membacanya. Lalu akan timbul keinginan dalam hatinya untuk mengetahui maknanya. Jika sudah tahu maknanya, maka bertambah keinginan untuk mengetahui penafsiran ayat-ayatnya. Jika sudah tahu tafsir ayat-ayatnya, maka akan timbul pula keinginan untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, inilah Al-Quran yang sebenarnya. Jadi jangan pernah kita merasa karena kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya, dan mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah hal yang sia-sia. Bukan. Kenapa kita belum sampai pada taraf untuk mengetahui maknanya? Bisa jadi dalam hati kita masih terlalu banyak kotoran, sehingga kita hanya perlu membaca terus untuk membersihkannya, membaca terus membersihkannya, membaca terus untuk membersihkannya. Walaupun nanti hingga sampai akhir hayat kita hanya kita sampai pada taraf membaca saja, tapi kita sudah ada usaha untuk membersihkan hati kita, untuk berkenalan dengan ayat-ayat Al-Quran, untuk membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di hari kemudian nanti Al-Quran akan datang kepada orang yang membacanya. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena nanti di hari kiamat dia akan datang untuk apa? Memberi pertolongan kepada orang yang selalu membacanya. Juga dalam hadis yang lain disebutkan dari Abi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, akan berkata puasa, "Ay Rabb, wahai Tuhanku, mana'tu ta'ama wa syahwata." Saya telah mencegahnya daripada makan dan syahwat, menyalurkan syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an juga berkata, mana'tuhun nauma bil lail, saya mencegahnya tidur di malam hari karena dia malam hari bangun untuk membaca Al-Qur'an, membacaku, kata Al-Qur'an. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah pertolonganku kepadanya. Qala fayashfi'ani, qala fayashaffa'ani, maka keduanya pun memberikan syafaat. Rawahu Ahmad wa Tabrani wal Hakim. Qala sahihun ala syartil Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu janji Rasulullah bahwasanya Al-Qur'an akan memberikan keselamatan kepada kita, memberikan syafaat kepada kita selama kita mau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan selama kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an akan menyebarkan kemuliaannya kepada kita insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.